Halo teman-teman IT Borneo. Kali ini kita akan membuat aplikasi Android yang bernama GitHub User. Nah, aplikasinya bakal seperti ini, seperti di layar. Jadi akan berisikan list user atau list GitHub user. Kita akan mengaksesnya dari endpoint. Nah, nanti setiap user yang ada itu bisa diklik dan user bisa melihat siapa usernya secara detail, ada gambar, kemudian teks mengenai lokasi dan sebagainya. Seperti ini ya aplikasinya. Nah, langsung aja kalau gitu kita ke tutorialnya, ke pembahasan mengenai project ini. Jadi yang pertama endpointnya. Ini endpointnya adalah di sini. Ini endpoint yang bakal kita gunain yaitu bisa diakses di api.github.com/users. Jadi ini adalah data yang kita akses dan kita tampilkan ke dalam aplikasi Android. Nah, selanjutnya itu tadi datanya bakal dari situ, kemudian kita akan ngebahas di projectnya dan mungkin mau mengingatkan bahwa video ini kita akan ngebahas projectnya ya. Kita nggak ngoding dari awal. Jadi nanti teman-teman bisa ambil projectnya di GitHub. Nanti saya kasih linknya dan tinggal di pull atau di download gitu. Sorry bisa di download, teman-teman bisa download dengan mudah dan tinggal memahami isi dari setiap kodenya. Oke, langsung aja kalau gitu. Pertama seperti biasa package-nya Android. Jadi masuk ke package utama. Di sini ada dua package, yaitu data dan UI. Untuk data bakal berisi data-data yang berhubungan sama data sih, kayak model, network, dan sebagainya. Untuk UI itu yang berhubungan sama UI gitu. Jadi di sini kita berdasarkan screen-nya yaitu adalah main dan detail. Nah, seperti biasa yang biasanya selalu dilakuin pada saat kita nambah nge-project, kita sering kali nambahin package, nambahin library yang ada gitu. Nah, di sini kita implementasiin misal apa aja gitu nanti. Nah, seperti judul video ini yaitu adalah dengan retrofit dan juga kita juga bakal pakai coroutine yang library-nya dari LiveCycle. Jadi ini buat coroutine-nya ada di LiveCycle. Kemudian untuk retrofit ada di sini. Dan sebagai tambahan, kita gunain library buat Picasso untuk nge-load image-nya. Terus untuk di sini ada satu variabel buat LiveCycle. Terus variabel lainnya ada di sini, yaitu untuk retrofit, OKHTTP dan Picasso. Jadi kalau kawan-kawan masih agak bingung gitu kan, intinya ini fitur biar kita bisa ini kode biar kita bisa implementasiin fitur dari teknologinya. Contoh retrofit, OKHTTP, dan lifecycle. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita lanjut tadi, kalau misalnya di app, di Java, terus di bagian GitHub user. Nah, di bagian yang pertama akan saya bahas mengenai model. Jadi model ini adalah tipe variabel-variabel dan tipe datanya bakal ditampungnya seperti apa. Dan sebenarnya caranya cukup mudah. Di sini udah jadi tuh. Caranya kalau emang mau dibikin manual, caranya itu pertama cukup copy dari semua kode yang ada di sini. Kemudian di model download install plugin dari Android yaitu generate Pojo from JSON dan tinggal paste kodenya, kemudian pilih Kotlin dan pilih JSON, kemudian sesuaikan namanya. Setelah itu di generate, resultnya akan seperti ini. Di sini kita punya dua model, jadi ada user model dan juga ada user detail model. Yang kalau user detail model itu detail dari usernya, misalnya ini cage. Jadi kalau misal kita pakai URL-nya terus jadi nanti kita bisa dapat data secara detail. Jadi di sini informasinya bakal lebih lengkap
seperti name-nya dan sebagainya. Jadi kalau di sini kan informasinya terbatas dan di sini informasinya bakal lebih lengkap daripada sebelumnya. Makanya kita perlu endpoint makanya kita butuh 2 endpoint. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, ini package model. Jadi model ini buat nampung datanya ntar. Nah, kemudian untuk network, di sini kita pakai retrofit. Pertama, ada base URL. Ini variabel buat nyimpen base URL-nya, yaitu api.github.com. Kemudian api service, getRetrofit.create. Jadi ini service-nya apa aja ada di kelas api service. Jadi endpoint apa namanya, retrofit-nya itu punya service apa aja, kayak gitu. Terus kemudian ada function buat nge-get retrofit-nya. Di sini get retrofit, kemudian return-nya retrofit. Nah, di sini baru kita pakai yang namanya builder untuk retrofit. Kita masukin base URL, kemudian converternya untuk JSON-nya, dan sebagai tambahan kita nambahin klien itu provide oke HTTP client yang variabelnya yang ini. Nah, alasannya adalah untuk nge-log. Jadi ini sangat membantu kita buat nge-log ketika ada bug dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Kemudian di API service. Di API service ada 2 function. Yang tipenya itu adalah suspend. Suspend ini kita gunakan karena dia dipanggil untuk coroutine. Ntar kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada 2. Pertama users, untuk users. Kemudian yang kedua user/username. Nah, kalau kita kembali lagi, di sini kan api.github.com/, nah, kemudian akan dilanjutkan dengan endpoint selanjutnya yaitu users. Nah, kalau kita kembali ke browser tadi, kita akan lihat api.github.com/users. Page-nya yang ini. Jadi api.github.com/users. Jadi ini adalah endpoint yang bakal kita pakai. Kayak gitu. Nah, kalau yang kedua, baru dia users/username. Nah, username ini bakal berubah-ubah tergantung user yang diklik. Oke. Nah, sekarang kita ke package UI. Di package UI itu ada pertama yang paling penting adalah main activity, seperti biasa. Nah, mungkin kita nggak usah bahas adapter dulu. Di sini ada pakai adapter di variable pertama. Ada recycler view, kemudian ada adapter. Nah, jadi recycler view untuk nge-list itemnya dan adapter buat masukin datanya. Nah, di onCreate, pertama di function onCreate kita punya function init view, init recycler view, dan init data. Pertama kita coba cek init view-nya dulu. Oke, di sini init view. Init view variable rvhome, find view by id, r.id.rvhome. Jadi variabelnya ini kita init dengan id recycler view yang nantinya bisa kita pakai. Nah, itu untuk init view ya. Oke, kemudian di init recycler view. Pada saat kita nge-init recycler view, di sini kita pertama ada rvhome.layoutManager yang kita pakainya grid. Karena kalau kita lihat kembali, yang kita inginkan bahwa dia itu tampilannya grid. Jadi ada di kiri dan di kanan. Nggak cuma satu ke bawah gitu kan. Nah, jadi kita pakainya grid layout manager. Nah, kemudian di adapter sama dengan main adapter. Jadi ini adapternya kita init. Kemudian di dalam main adapter itu ada callback atau higher order function yang bakal dieksekusi ketika ada item di adapter itu diklik. Jadi ini bakal ada function yang bakal dieksekusi ketika adapter diklik. Dan paling bawah di function recycler view ini ada kita nambahin adapter buat recycler view, yaitu adapter variable yang ini, yang di atas, kayak gitu. Nah, terus balik lagi. Terakhir itu ada init data. Jadi init data ini kita pakai yang namanya coroutine. Jadi pertama coroutine-nya bakal dispatcher IO atau input gitu, biar nggak ngeblok main di bagian UI-nya. Jadi tetap bisa, nggak perlu aplikasi yang nge-hang dan sebagainya. Terus kita buat variable baru, list user sama dengan apiservice.users. Nah, apiservice ini yang kita udah buat sebelumnya nih. Di apiservice ada tuh users. Kayak gitu, jadi function ini yang kita panggil, yang dimana dia itu sebelumnya adalah suspend buat coroutine. Dan karena konsepnya adalah coroutine dengan kita pakainya di sini, maka ketika kode ini dieksekusi,
Ketika variabel ini dieksekusi, dia bakal nunggu data di sini. Jadi ini ada logo ke pause dulu dia sampai datanya ada, baru dieksekusi kode di selanjutnya. Nah, di kode selanjutnya kita buat lagi dia coroutine lagi yang dimana dia itu kita pakai dispatcher main. Maksudnya dia biar dia langsung eksekusi di main. Nah, di sini main ini adalah adapternya. Karena kita mau ngelanjutin di thread-nya di UI-nya. Jadi di sini adapter.set list user. Nah, set ini apa? Nanti, ini adalah set untuk ngasih datanya. Nanti kita masuk kodenya. Nah, mungkin saya tambahin bahwa ada function action to detail. Function ini digunakan untuk pindah ke activity detail. Jadi dia bakal pindah ke activity detail dengan function ini. Jadi dia pindah ke detail activity dengan ngirim extra users, yaitu data yang dia klik dari adapter. Baru kemudian eksekusi start activity buat permintaan activity. Kayak gitu. Oke, terakhir mungkin saya belum di bagian ini saya belum nyentuh yang layoutnya. Jadi di activity main sebenarnya sederhana aja. Jadi di sini pakai constraint layout untuk punya backgroundnya. Kemudian punya padding biar nggak nabrak gitu. Kemudian ada cycler view dengan rv_home yang tadi udah kita pakai tadi. Sisanya standar seperti ini cuman buat constraint layout biar dia nge-parent semua. Terus layout manager kita pasang di sini, sebenarnya ini bisa nggak dipasang, yang penting tujuannya adalah biar kita bisa melihat tampilan sementara seperti apa, kayak gitu. Layout manager, list items, span count, biar kita bisa melihat di sini, di mode awalnya. Kayak gitu ya. Kalau gitu kita lanjutin di adapter. Di main adapter kan punya adapter, di main ini kan ada adapter nih. Nah, sebenarnya ini standar main adapter recycler biasa. Jadi dia bakal nge-extend recycler via adapter, kemudian ada variable buat simpan data, variable buat set. Nah, set ini maksudnya buat nge-update datanya nanti. Dia bakal data variable ini bakal diubah, dan dia bakal ngasih tahu recycler view buat nge-update semuanya. Nah, untuk function di sini ada onCreateViewHolder yang bakal masukin itemnya. Jadi di sini kita pakai item_user. Kalau kita coba buat buka item_user, kita bakal ngeliat kodenya bahwa pertama dia constraint, dalamnya ada card buat dia bisa ngeradius, dalamnya ada image, kemudian ada text view 2, nama dan subnya, kayak gitu. Standar sih mungkin bisa ini pakai center, dan sebagainya. Jadi standar aja buat di sini. Kita lanjut ke adapter, terus kemudian di onBind view holder. Nah, function ini kita bakal ngebindnya, yang kita udah bikinkan function yaitu namanya bind. Jadi kalau kita lihat lagi, kan holder.bind tuh. Nah, bind itu ada di bawah sini sebenarnya. Ada di inner class view holder yang kita udah buat. Nah, terus kita lihat ya, ini pertama ada init variable biasa buat UI-nya, kemudian bind-nya dipanggil dengan mengirimkan sebuah input usernya. Di sini baru kita nge-masukin data-datanya untuk setiap itemnya. Dan satu tambahan yaitu kita pakai Picasso untuk image-nya. Dan terakhir ada item.setOnClickListener buat dia nge-trigger di listener ini. Jadi ini bakal jadi callback yang dimana dia akan eksekusi kode yang kita masukin di init recycler view ini. Ada tuh yang action to detail di sini. Seperti itu ya. Nah, itu aja buat di adapter. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke detail. Oke, di detail activity itu nggak ada adapter. Jadi yang paling penting adalah ada extra user. Karena variable ini yang dipakai juga di main activity. Nih, extra user. Dan dia disimpan di dalam companion biar bisa diakses dari luar. Jadi tujuannya ini sebagai key ketika dikirim dari main activity. Kunci yang dimana nanti kuncinya itu dipakai buat ngambil data user ini. Data user yang diklik. Terus di baris selanjutnya ada get intent data.
Jadi data yang didapatkan dari main activity bakal disimpan di variable ini. Nah, coba kita lihat lagi kodenya. Di onCreate ada set content view activity detail. Nah, kita lihat design dari activity detailnya. Pertama dia ada image view, kemudian ada detail info yang dimana dia nge-include. Jadi biar kodenya lebih rapi, kita pakai fitur include. Include-nya itu yaitu partial underscore details info. Jadi partial itu sebenarnya cuma bagian ini aja. Karena emang lumayan ramai isinya, jadi dipisahin. Jadi kita pakai linear layout buat bagian ininya, dan hasilnya seperti ini. Terus juga kita pakai icon, yaitu drawable left compact. Jadi teksnya punya icon di sebelah kirinya. Ada icon location, icon, dan juga icon work-nya. Kayak gitu. Iconnya sendiri bisa disimpan di drawable nantinya, bisa di-download atau dibuat sendiri, atau pakai dari yang Android Studio. Oke, kita lanjut. Kemudian function pertama ada yang namanya retrieve data. Retrieve data, kita ke bawah sini ada yang variabelnya itu di init. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, get intent data bakal nyimpan datanya. Jadi intent.extra get parseable. Jadi datanya disimpan ke dalam variable get intent data. Nah, jadi di sini pertama ngecek dulu tuh. Get intent data, kalau nggak null, dia bakal ngeksekusi get detail user. Di get detail user, pertama ada coroutine scope, sama kayak kode sebelumnya. Di main activity ada untuk I/O, dia bakal ngambil ipconfig.apservice.detail get intent data.login. Nah, pertama function yang kita panggil di sini adalah detail user. Kalau kita buat masuk ke detail user, dia bakal punya parameter username yang nantinya bakal sebagai pembeda setiap ketika dieksekusi di detail. Jadi ntar kalau dia username-nya cache, jadi di sini bakal cache juga. Jadi api.github.com/users/cache. Oke, mudah saya nggak salah nyebut namanya. Ketika detail user sudah dapat datanya, selanjutnya bakal eksekusi di main, di coroutine dispatcher main untuk update UI. Nah, di update UI ini banyak nge-find view by ID, jadi TV name, baru kita kasih namanya name. Kalau namanya nggak ada atau null, kita bakal ngasih dia n/a atau unknown gitu maksudnya. Terus ada username, TV address, TV workplace. Ini username pasti ada ya, jadi kita nggak masukin. Terus selanjutnya ada TV followers following TV repository. Nah, TV followers itu kan integer tuh tipe datanya. Jadi kita pakai yang namanya toString di belakangnya. Kayak gitu ya. Nah, terus yang paling bawah bakal ada Picasso buat ngeset image-nya. Nah, itu dia kode-kode yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, emang lumayan kompleks ya. Kalau kita lihat, kita mau nampilin list items dan juga detail. Ada banyak yang perlu kita lakuin. Ya, kalau kita pengen maksimal emang seperti itu. Dan juga ada dua fitur yang kita pakai, yaitu coroutine dan juga retrofit. Retrofit buat ngakses data atau dari internet, kemudian coroutine buat running dia biar nggak ngeblok UI-nya. Oke, mungkin itu aja video tutorial dari kami. Terima kasih.